Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Wicaksana, absen 1, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menerangkan materi matematika wajib, yaitu statistika. Statistika. Apa itu statistik dan statistika? Statistik adalah hasil pengolahan data dan analisis data. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data, serta penganalisan yang dilakukan. Materi statistika. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, ada diketahui populasi dan sampel, serta datum dan data. Yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data ada data tunggal dan data berkelompok. Yang ketiga, pemusatan data. Pemusatan data contohnya mean, median, dan modus. Yang pertama, pengumpulan data. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar diteliti atau diamati. Datum dan data. Apa itu? Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contoh, tinggi badan 5 murid sebagai berikut: 157, 166, 159, 170, dan 169. Masing-masing tinggi murid tersebut adalah datum. Data, sedangkan data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Yang kedua, penyajian data. Dalam penyajian data, data biasanya dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, data tunggal. Dalam data tunggal ada data yang disebut data tabel. Diketahui bahwa nilai ujian 20 ayam yaitu 70, 70, 80, 50, 70, 70, 60, 80, 160, 90, 100, 80, 50, 60, 70, 70, 80, 50, 60. Bagaimanakah bentuk data tabel, diagram batang, dan diagram garisnya? Gimana ya kira-kira? Ini. Berikut tabel. Dalam tabel ini, yaitu yang disebut data tabel. Nilai ini, dalam nilai ini merupakan nilai. Sedangkan frekuensi merupakan banyaknya nilai. Bisa dihitung 50, yang mendapatkan 50 nilai 50 yaitu 1, 2, 3. Jadi nilai 50 frekuensinya 3. Lanjut 60. 1, 2, 3, 4. Berarti nilai 60 frekuensinya ada 4. Diagram batang. Tadi kan sudah diagram tabel. Data tabel. Nah, berikutnya diagram batang. Ternyata data itu bisa loh dibuat diagram batang. Nah, seperti data A yang tadi, inilah bentuk diagram batang. Diagram batang itu bentuknya seperti ini, seperti kotak-kotak. Berikutnya diagram garis. Selain diagram batang, juga bisa dibuat menjadi diagram garis. Berikut gambarnya. Diagram garis itu diagram yang membentuk seperti garis, seperti ini. Berikutnya yang kedua adalah data berkelompok. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Jika ukuran data cukup besar, N lebih besar 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah,
ini contohnya hasil tes matematika 30 siswa kelas 12 SMA sebagai berikut. Nah, ini kan ini udah ada datanya, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam data dan seperti ini, dimasukkan ke dalam tabel. Berikut ini beberapa istilah hubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Nah, ya di sini ada batas bawah kelas dan batas atas kelas. Kemudian tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Kemudian panjang interval kelas. Kemudian ada titik tengah kelas. Apa sih batas bawah kelas? Yaitu ya batas bawah adalah 30 dan 39. Kemudian tepi bawah kelas, jika tepi bawah itu dikurangi 0,5. Apa itu 0,5? 0,5 itu ya itu tadi dikurangi setengah satuan paling kecil, dan kalau jika tepi atas itu ditambah 0,5. Kemudian panjang interval kelas begini, dan selanjutnya sudah. Berikutnya yang kedua, histogram dan polygon frekuensi. Tadi kan sudah ya distribusi frekuensi. Nah, di situ kan ada datanya. Nah, sekarang kita buat menjadi histogram dan polygon frekuensi. Gambar kiri merupakan gambar histogram, sedangkan gambar kanan merupakan bentuk polygon frekuensi. Ya, tahu kan bedanya? Materi berikutnya. Ketiga, ukuran pemusatan data. Pemusatan data, kalian pasti tidak asing dengan median, modus, bukan? Nah, selanjutnya mari kita ke contoh soal. Tabel berikut ini memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka menentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan rumus Minumian. Nah, berikut ini kan sudah diketahui bahwa begini tabelnya. Kemudian mari kita jawab dengan rumus begini. Nah, diketahui kita harus mencari FI dan juga XI. Kenapa? Karena rumusnya Mian itu kan seperti ini. Nah, untuk mempermudah kita kan FI dikali XI dan ketemu F ini, dan ini kan rumusnya FI dikali sigma FI dikali XI. Jadi untuk mempermudah kita itu harus langsung saja. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa jumlahnya seperti ini, dan ternyata FI itu kan 50, jadi 2365 dikurangi 50 hasilnya 47,3. Jadi rata-ratanya adalah 47,3 kg. Setelah mean, kita lanjut ke median nih. Median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumus median. ME sama dengan L ditambah P dalam kurung N per 2 dikurangi frekuensi per FM, frekuensi M. Nah, keterangannya adalah L merupakan tepi bawah kelas median, dan P merupakan panjang kelas interval, dan juga FM merupakan frekuensi kelas median, dan N merupakan banyak datum. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal saja. Tentukan median data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, ini kan sudah diketahui tabelnya kan ya. Nah, nilai tengah itu ini. Nah, nilai tengah kan karena berada di tengah. Kemudian langsung kita jawab, letak median begini, N per 2. Kenapa kok N per 2? Karena jumlahnya kan datumnya itu kan cuma itu 2 per 2 itu. Oh iya, karena ya begitu.
Kemudian L ditentukan, rumusnya begini, tinggal dimasukkan. Loh, maksudnya itu ini kan sudah diketahui begini, kemudian langsung dimasukkan ke sini dan diketahui 45,5 ditambah 2,14 sama dengan 47,64. Jadi median berat badan siswa SMA adalah 47,63 kg. Setelah median, sekarang modus nih. Modus adalah ukuran pemusat data yang digunakan untuk menyatakan kejadian paling banyak ya terjadi atau paling banyak muncul lah. Nah, modus data kelompok ditentukan dengan rumus begini. Modus sama dengan L ditambah B, mirip ya, dan pembedanya adanya hanya D1 per D1 plus B2. Keterangannya berikut ini. Ternyata D1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Sedangkan D2 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, kita lanjut ke contoh soal nih. Tentukan modus data berat badan 50 orang siswa SMA Negeri 3. Ini SMA Merdeka. Nah, itu kan diketahui dapatnya. Nah, ini loh, 14 ini kan berarti nilainya paling banyak, berarti ini adalah modus. Nah, terus kemudian diketahui bahwa kan DI1 itu dikurangi selisihnya yang sebelumnya modus, jadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Kemudian D2 itu kan sesudahnya modus. Nah, berarti 14 kurangi 10 sama dengan 4. Nah, jadi diketahui rumus begini, terus langsung aja dimasukkan. Dan akhirnya diketahui 45,5 ditambah 2,78 hasilnya 48,28. Jadi, modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,28 kg. Sekarang ke kuartil nih. Kuartil adalah jika kumpulan data turut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapat 3 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan kuartil. Gambarnya sebagai berikut. Nah, ini loh. Kuartil bawah itu dilambangkan dengan Q1, sedangkan kuartil tengah dilambangkan dengan Q2, dan kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Kuartil tengah atau Q2 sama dengan median. Ya, yang telah kita bahas sebelumnya. Kuartil data berkelompok ditentukan dengan rumus begini. Q1 sama dengan LI, QI sama dengan LI ditambah B, dan ada 1/4 kali N dikurangi frekuensi I per frekuensi I. Nah, ini bisa dilihat keterangannya bahwa yang kenapa kok Q1 itu ya karena pada datum ini ke I dikali N per 4. Kemudian desil yang terakhir. Desil merupakan desil jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan desil. Desil data kelompok ditentukan dengan rumus seperti ini. DI, lambangnya ya adalah DI. Rumusnya mirip, dan ini kenapa kok bersebelah ya, karena ini data dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Di mana DI adalah data merupakan datum ke I dikali N per 10, keterangannya tepi bawah kelas berikut ini, dan I merupakan 1, 2, 3, sampai 9. Nah, berikutnya ke contoh soal. Tentukan kuartil 1 data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, ini kan sudah diketahui tabelnya berikut. Pada itu, langkah awalnya kita tambahkan kolom frekuensi kumulatifnya, letak Q1 kan 1/4 kali N, 1/4 kali 50 sama dengan 12,5. Jadi letak Q1 nya itu di interval kelas 41 sampai 45. Nah, ini bagaimana tahu ya, karena 12 kan 10 ke 19 ini kan ada 12,5 gitu. Nah, bisa diketahui L1 nya begitu. Nah, kemudian rumusnya ini seperti ini. Tinggal dimasukkan L1 40,5, dari ini 41 dikurangi 0,5 yaitu tepi bawah
ya tepi bawah, jadi begini dan diketahui 40,5 ditambah 1,39 hasilnya 41,89. Jadi nilai kuartil bawah Q1 berat badan siswa SMA Merdeka adalah 41,89 kg. Nah, akhirnya sudah selesai dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dadah.